Nah, sekarang kita akan membahas khotbah dari ayat-ayat yang sudah kita baca, yaitu dari kitab Amos. Kitab Amos kita membaca tadi pasal yang kelima, ayat 21 sampai 24. Di dalam kitab Nabi, banyak kalimat-kalimat yang berbentuk puisi yang menusuk tajam sekali. Salah satunya adalah Amos 5 ayat 21 sampai 24. Mari sekali lagi kita memperhatikan ayat ini dan saya akan membacakan bagi saudara sekalian. Amos 5 ayat 21 sampai 24. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Mari saudara kita sekali lagi berdoa. Ya Bapa di surga, kami mohon anugerah-Mu, berikan firman kepada kami. Kami perlu firman, kami perlu kenal Tuhan. Dan jika Tuhan tidak rela memberikan firman kepada kami, maka kami menjadi gereja-Mu yang mati, yang kosong, yang tidak akan bertumbuh dan menuju kepada kehancurannya. Maka Tuhan mohon, berikanlah firman kepada kami. Berikanlah berkat yang membuat kami hidup, yaitu firman yang Tuhan sendiri rela nyatakan lewat Roh Kudus-Mu melalui hamba-Mu yang hina ini. Berkatilah setiap kami, sehingga kami menikmati kehidupan yang berlimpah di dalam Tuhan. Kehidupan yang suci dan yang diperkenan Tuhan, dan yang membangkitkan jiwa kami di dalam sukacita yang sejati. Oh Tuhan, dengarlah doa kami. Kami hanyalah orang-orang berdosa yang tidak punya apapun dan tidak punya siapapun selain Engkau. Hanya Engkau yang kami miliki di sorga, dan di bumi tidak ada yang kami harapkan dan kami andalkan selain Tuhan kami. Perhatikanlah kami yang hina ini, kasihanilah kami yang rendah ini, dan berikanlah firman dengan limpah, supaya kami menjadi umat-Mu yang menyatakan mulia Tuhan di tengah-tengah dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, di dalam ayat-ayat ini ada bagian yang sangat mengagetkan. Tuhan mengatakan, saya tidak mau pandang korbanmu. Saya tidak suka perayaanmu. Waktu kamu memuji Tuhan, saya hina. Waktu kamu mau berseru, waktu kamu mau menyatakan puji-pujian, saya tolak, saya buang. Saya tidak mau, saya tidak dengar, saya tidak terima persembahanmu. Saya tidak terima ibadahmu. Ini kalimat yang mengagetkan. Tuhan tidak suka ibadahkah? Akhirnya orang salah baca dengan mengatakan, tuh kan, Tuhan tidak terlalu pusingkan soal ibadah. Kamu rajin ke gereja, tapi kamu tidak berbuat, itu tidak ada gunanya. Lebih baik kau tolong orang meskipun tidak ke gereja. Banyak orang-orang yang dalam tradisi Kristen akhirnya mengabaikan beribadah. Yang penting saya bisa berbuat baik. Yang penting saya bisa belajar firman. Yang penting saya bisa mempunyai kemampuan menolong orang. Itu sudah cukup. Tuhan tidak perhatikan saya datang ke gereja atau tidak. Tapi ini salah, itu salah baca. Amos tidak sedang mengatakan ibadah itu tidak penting. Amos sedang mengatakan ibadah akan berpengaruh. Jika ibadah tidak berpengaruh ke dalam kehidupan sosialmu, berarti ada yang salah dalam ibadahmu. Ini merupakan prinsip yang tidak boleh kita abaikan. Jika ibadah kita tidak menjadikan kita berbuah, tidak menjadikan kita berfungsi memuliakan Tuhan di masyarakat, maka ada yang salah dengan ibadah kita. Jadi Amos tidak bilang Tuhan tidak suka ibadah manusia, tapi yang Amos katakan, Tuhan tidak suka ibadah yang salah. Apakah ibadah itu penting? Sangat penting. Karena waktu Tuhan panggil Israel keluar dari Mesir, Tuhan suruh Israel pergi ke kaki Gunung Sinai, lalu di Gunung Sinai Tuhan mengatakan Israel akan beribadah kepada Tuhan. Berarti ibadah sangat penting. Sebelum orang Israel menjadi umat yang mewarisi tanah Kanaan, terlebih dahulu mereka menjadi umat yang menyembah Tuhan. Sebelum mereka dipimpin mengarungi padang gurun sampai tiba kepada tanah perjanjian, mereka terlebih dahulu harus menyembah Tuhan. Maka peristiwa paling penting di dalam kitab Keluaran adalah peristiwa berdirinya kemah suci.
Dan peristiwa paling penting di dalam kitab Imamat adalah peristiwa penyusunan ibadah yang Tuhan kerjakan. Ada satu orang tanya sama saya, kenapa ya Imamat penuh dengan aturan yang seperti diulang-ulang? Lalu saya menjawab, apapun di Alkitab yang diulang, itu berarti ada penekanan bahwa hal itu penting. Alkitab tidak pernah boros kata-kata. Saudara bisa lihat rangkuman yang begitu indah. 66 kitab hanya di dalam satu bundel seperti Alkitab kita. Kalau kita lihat tulisan-tulisan dari banyak orang, satu bundel seperti kurang. Ketika orang menulis sejarah dari keruntuhan Roma, seorang bernama Gibbon, dia tulis di dalam beberapa volume. Ketika Calvin menulis komentari dari kitab suci, dia tulis di dalam lebih daripada 22 volume. Ketika orang seperti Karl Barth menulis tentang dogmatika bagi gereja Tuhan, dia tulis di dalam puluhan volume. Tapi kenapa ya? Waktu Tuhan menyatakan firman yang mencakup sejarah umat Tuhan, dari kisah penciptaan sampai penciptaan ulang, dari kisah awal di Kejadian sampai kisah final di dalam kitab Wahyu. Kenapa seluruh rangkuman ini bisa muat hanya di dalam buku yang satu bundel ini loh? Tuhan begitu hemat di dalam berkata-kata. Tuhan begitu efisien di dalam menyampaikan firman. Tetapi efisiensi itu di dalamnya tetap mengandung pengulangan. Berarti Tuhan tidak sembarangan pakai kata-kata. Kalau ada kata diucapkan sekali dan pendek saja cukup, maka Tuhan akan ucapkan cukup sekali dan pendek. Tapi jika ada kata yang perlu diulang berkali-kali, berarti kata itu penting. Maka kalau saudara baca ada pengulangan, harap itu menjadi perhatian. Tuhan tidak pernah ulangi sesuatu, kecuali kalau sesuatu itu sangat penting. Berarti kitab Imamat sangat penting, karena mengatur tentang ibadah dari Israel. Ibadah begitu penting. Lalu di dalam kitab Bilangan, kita melihat setelah Tuhan mengatur barisan Israel yang akan maju, maka barisan Israel sadar. Pengaturan Tuhan begitu luar biasa, sehingga dari barisan yang akan maju, inti dari barisan itu adalah kemah suci dan para imam. Kemah suci adalah inti dari kehidupan sosial dari orang Israel. Saudara, di dalam zaman modern banyak orang yang meremehkan ibadah. Ibadah tidak penting karena kurang efisien, tidak terlalu berkait dengan menghasilkan uang. Saya bisa tetap sukses dalam pekerjaan meskipun saya tidak beribadah. Saya bisa sukses di dalam karir meskipun saya tidak serius di dalam ibadah saya. Saudara, banyak kali modernisme menjadi perusak orang Kristen. Orang Kristen bukan dirusak oleh ajaran palsu, orang Kristen justru dirusak oleh ajaran-ajaran modern yang mengatakan kamu bisa jadi orang Kristen yang mediocre, kamu bisa jadi orang Kristen yang menengah. Jangan terlalu serius dengan imanmu, jangan terlalu serius dengan komitmen Kristenmu. Cukup menengah saja, nggak usah rohani-rohani amat, nggak usah komit-komit amat. Yang penting kamu sudah cukup Kristen. Saudara, ini akan mempermalukan Tuhan, karena Tuhan seperti disembah oleh orang-orang dengan komitmen seadanya. Kalau bisa ikut, kalau tidak saya tidak ikut. Kalau bisa beribadah, kalau bisa saya tidak beribadah. Kalau bisa saya berdoa, kalau tidak bisa ya saya tidak berdoa. Ini Kristen model apa? Jika saudara orang Kristen, saudara tidak serius di dalam mengikuti acara gereja. Saudara tidak serius, komitmen waktu untuk doa. Saudara punya kekristenan akan ada dalam keadaan bahaya. GRI Karawaci punya jemaat yang ibadah bisa 800, bisa 900 di hari Minggu. Yang ikut doa tidak sampai 200 di hari Sabtu pagi. Ada orang bilang, wah udah banyak ya, cabang lain berapa? Di sini ada 160, ada 180 yang berdoa. Saudara, persentase jemaat yang berdoa belum sampai separuh. Itu menandakan gereja ini masih belum dikenan oleh Tuhan dalam hal berdoa. Di mana engkau hari Sabtu jam 6:30? Di mana saudara yang belum pernah berlutut bersama-sama? Engkau suruh pengurus berlutut, engkau suruh hamba Tuhan berlutut, tapi engkau sendiri tidak mau dukung gereja ini di dalam doa. Saudara yang mau menjadi jemaat di sini, harap perhatikan waktu doa. Jika tidak, engkau cuma mau memanfaatkan Tuhan, aku mau beribadah, aku mau dengar firman, itu sudah cukup. Tidak. Mari komitmen beribadah. Mari komitmen di dalam kerohanianmu. Zaman modern mengatakan, yang penting kamu tidak salah. Yang penting kamu tidak korupsi. Yang penting kamu tidak jahatin orang. Dan yang penting kamu kadang-kadang ikut kegiatan gereja. Itu sudah cukup. Tidak cukup sama sekali. Di mana komitmenmu? Jika itu bukan kepada Tuhan, maka pasti komitmen itu kepada berhala. Hati-hati ya. Saudara, kita ini makhluk yang berkomitmen.
Kita ini punya hati yang akan ditambatkan kepada sesuatu. Kita ini punya cinta kasih yang akan difokuskan kepada sesuatu. Dan jika fokus dari cinta kasih kita bukan Tuhan, berarti kita penyembah berhala. Saya tidak mengatakan bahwa kita ini orang jahat karena kita kurang komitmen di dalam kegiatan gereja. Tapi saya cuma bikin saudara jadi sadar, jika engkau tidak berkomitmen di dalam hal yang berkait ke Tuhan, maka engkau sedang berkomitmen kepada hal yang lain. Ini yang akan merusak hidupmu. Dan ini yang akan membuat hidupmu seperti orang kafir yang dikacaukan oleh dosa, yang dihancurkan oleh penyembahan berhala. Mari kembali ke Tuhan. Nah, orang modern menganggap ibadah tidak penting, tetapi Tuhan memberikan prinsip yang beda total. Di dalam konsep dari kitab suci, ibadah adalah center dari masyarakat. Worship is the center of society. Worshiping God is the center of the culture of Israel. Dan ini harus menjadi center dari kebudayaan kita. Menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, sujud kepada Dia adalah center dari hidup orang percaya. Saudara, kalau bikin kalender berdasarkan apa? Kalau bikin jadwal berdasarkan apa? Jika jadwal dibikin berdasarkan banyak prioritas, lalu Tuhan ada di tengah atau ada di belakang, maka saudara sedang dikacaukan oleh modernisme. Kita didesak untuk cari uang, tapi kita dibiarkan tidak mencari Tuhan. Kita didesak untuk cari prestasi di kantor, tapi kita dibiarkan tidak menikmati wajah Tuhan yang dinyatakan kepada kita. Kita dibiarkan untuk mencari karir, mencari prestasi, mencari tanggung jawab di dalam dunia. Tapi kita dibiarkan tidak mencari kekudusan untuk diperkenan oleh Tuhan. Inilah zaman modern dan kita adalah korban-korbannya. Sebelum kita bertobat dan kembali ke Tuhan, kita ini korban zaman modern. Zaman modern mendikte kita. Zaman modern merombak kita. Zaman modern mengarahkan hati kita kepada hal yang bukan Tuhan. Dan ini adalah penderitaan besar yang sebenarnya kita tanggung. Saudara, saya ingat punya pengalaman. Ada pelihara ayam yang akhirnya mempunyai anak-anak kecil. Anak-anak ayam. Satu kali sebagian anak ayam itu jatuh ke dalam sebuah got. Lalu saya coba kejar untuk selamatkan, angkat. Mereka nggak mau. Mereka lari masuk ke dalam kolong dari satu driveway di rumah tetangga. Saya tidak bisa masuk ke situ. Maka saya coba tunggu mereka keluar, mereka tidak keluar. Saya mau angkat mereka ke atas, mereka tidak tahu tujuan saya angkat mereka ke atas. Di got, dan waktu itu sudah mulai mendung. Saya tahu kalau hujan besar datang, anak-anak ayam ini akan mati. Maka saya tunggu, saya takut-takuti mereka supaya mereka keluar dari tempat yang tidak bisa saya jangkau. Supaya saya bisa angkat, taruh mereka di tempat aman. Tapi mereka tidak mau. Ini mirip dengan perkataan Tuhan. Saya sudah lama tunggu kamu, supaya kamu datang kepadaku, seperti seekor induk ayam menantikan anak-anaknya datang. Tapi kamu tidak mau. Hei Yerusalem, kamu akan hancur, karena kamu tidak mau dengar panggilanku yang penuh cinta kasih. Nah, maka saya tunggu, mereka tidak mau keluar, mereka takut, mereka sudah pikir mereka sudah nyaman. Kami nyaman di got. Kami nyaman di kolong driveway dari satu rumah. Kami nyaman di tempat kotor. Dan akhirnya yang saya takutkan terjadi, hujan datang. Saya tidak punya pilihan. Saya tunggu sampai air hujan menyapu anak-anak ayam ini. Tapi hujan begitu keras, saya tidak mau terlalu banyak kena hujan. Akhirnya saya masuk ke rumah. Dan sejak saat itu sampai sekarang ya, saya tidak tahu di mana anak-anak ayam itu. Nah, saudara, kita ini anak-anak ayam yang ada di got. Modernisme membuat kita salah prioritas. Zaman kita membuat kita mencari hal yang salah. Lalu ketika Tuhan berfirman, ayo kembali, mari datang kepadaku. Kita tidak mau. Kita sudah terlalu nyaman dengan kebiasaan kita. Kita sudah terlalu nyaman dengan pola berpikir yang salah yang ditanamkan oleh zaman ini. Maka ketika Tuhan berseru, mari kembali kepadaku, Tuhan mau kita dengar seruan ini. Tuhan mau kita tahu kalau Dia mencintai kita dan Dia serius dengan keselamatan kita. Tapi kita tidak mau. Ayo semua duduk dengar khotbah, jangan jalan-jalan. Maka ketika Tuhan menyatakan, ayo datang kepadaku, mari kembali kepadaku, datanglah kepadaku. Tuhan menyerukan ini untuk kita, bukan untuk Dia. Dia tidak bertambah apa-apa hanya karena kita menyembah Dia. Ini yang dikatakan di dalam satu kitab dari Nabi. Apakah kalau aku lapar, aku mesti tunggu engkau mempersembahkan korban dulu? Apakah kalau aku perlu makan, aku harus minta tolong kamu yang carikan? Bukankah seluruh binatang di hutan milikku? Dan aku bisa memakannya kalau aku mau. Ini kata-kata dari Tuhan. Tuhan tidak bergantung kita.
Setiap tindakan yang Tuhan kerjakan adalah untuk kita menikmati janji yang Dia mau berikan. Maka saudara, nikmat hidup itu bukan yang sekarang kita sedang rasakan di luar Tuhan. Nikmat hidup yang sejati hanya ada di dalam Tuhan. Maka karena Tuhan mempedulikan manusia, Tuhan memberikan pola masyarakat yang baik. Dan itu ada di dalam Israel. Israel adalah bangsa yang Tuhan latih dengan pola masyarakat yang baik. Pola komunitas dan pola budaya yang berpusat pada penyembahan kepada Tuhan. Mari menyembah Tuhan, mari sujud kepada Dia, mari beribadah. Nah, ini yang Tuhan mau tekankan. Maka orang Israel menikmati kehidupan sosial yang pusatnya adalah worship, yang pusatnya adalah ibadah. Nah, ketika orang modern meninggalkan ibadah, mereka pikir mereka sudah singkirkan agama. Tapi satu pemikir Katolik dari Kanada bernama Charles Taylor menyelidiki dan menyadari orang modern membuat kita memiliki standar yang berpusat ke diri, tetapi orang modern tidak sadar kalau kita tetap manusia yang sama dengan orang dulu, yang perlu ibadah, yang perlu menyembah, yang perlu berkomitmen kepada yang ilahi. Maka meskipun orang modern tidak percaya agama, tapi kebutuhan menyembah tetap ada pada mereka. Saudara, satu kali ada seorang teolog Kanada yang kutip dari sebuah lagu dari seorang penyanyi aliran rock. Saya kurang tahu lagunya, tapi kata-katanya seperti ini. Saya tidak percaya Tuhan, saya tahu Tuhan tidak ada, tapi saya merindukan Dia. Ini kalimat yang aneh. Kamu bilang apa? Saya tahu Tuhan tidak ada. Oh, jadi kamu ateis? Ya, saya ateis. Kamu tidak percaya Tuhan? Tidak, saya tidak percaya Tuhan. Wah, kalau begitu kamu orang tidak beragama? Tidak. Lalu apa kerinduanmu yang paling besar? Saya rindu Tuhan. Loh, katanya nggak percaya Tuhan. Iya, saya nggak percaya Tuhan. Tapi kenapa kamu bilang kamu merindukan Tuhan? Dia mengatakan karena konsep tentang Tuhan yang saya pelajari dari kekristenan begitu menarik. Tuhan tidak ada, saya tidak percaya, tapi saya merindukan Dia. Tuhan tidak eksis, tapi saya ingin Dia. Ini kalimat yang aneh, tapi ini kalimat seperti mewakili orang modern yang setelah meniadakan Tuhan ada di dalam kehidupan yang merana. Seorang bernama Friedrich Nietzsche, dia tulis buku yang judulnya adalah Joyous Science. Ilmu pengetahuan yang penuh dengan sukacita. Di dalam buku itu dia mengatakan, dia menuliskan sebuah cerita tentang orang gila yang teriak-teriak di pasar. Orang ini teriak mengatakan, tangan kita penuh darah, tangan kita penuh darah. Semua orang di pasar kaget. Ada orang gila teriak-teriak tangan penuh darah. Lalu orang itu teriak, kita sudah bunuh Tuhan, kita sudah matikan Dia, Tuhan sudah mati. Semua orang di pasar garuk-garuk dan mengatakan, kamu ngomong apa sih? Dia mengatakan, Tuhan sudah mati. Orang di pasar bilang, Tuhan sudah lama mati. Kok baru nangis sekarang? Tuhan sudah mati dari dulu. Kita sudah nggak percaya Tuhan dari dulu. Eropa sudah sekuler dari dulu. Eropa sudah menolak Tuhan dari abad lalu. Kenapa baru nangis sekarang? Lalu orang gila itu mengatakan, justru saya baru sadar. Karena Tuhan sudah tidak ada, maka kita tidak punya harapan. Karena Tuhan sudah tidak ada, maka kita muram. Semua yang baik, yang tadinya kita kembangkan, itu berdasarkan dari apa yang kita dapat dari Tuhan. Sekarang Tuhan sudah tidak ada, maka kita punya masa depan yang menakutkan di depan. Nah, maka Nietzsche pun sadar, tanpa Tuhan Eropa akan gelap. Tapi nggak ada pilihan karena Eropa mengatakan Tuhan nggak ada. Wah, kalau begitu orang meniadakan Tuhan, merasa jadi kosong. Orang tanpa Tuhan tetap perlu beribadah. Kalau begitu absennya Tuhan di dalam hati, harus segera diganti yang lain. Maka saya minta saudara renungkan, termasuk saya dan saudara, mari renungkan hidup kita. Apakah yang paling membuat kita merasa kosong? Tahukah engkau bahwa engkau merasa kosong karena Tuhan tidak hadir di situ? Bukan karena kurang uang, bukan karena tidak ada orang jadi pacarmu, bukan karena engkau punya keluarga yang kurang baik, bukan karena pasanganmu kurang baik, bukan karena orang tuamu kurang baik, bukan karena anakmu kurang baik, tapi engkau kekurangan Tuhan. Tuhan tidak hadir, atau kalaupun Dia hadir engkau tidak pernah menikmati Dia. Tuhan ada tapi kita tidak nikmati Dia. Tuhan hadir tapi kita sepelekan Dia. Tuhan mau disembah dan Tuhan mau memberi nikmatnya, tapi kita abaikan Dia terus. Maka karena terlalu lama mengabaikan Dia, akhirnya Tuhan mengizinkan kita seperti hidup tanpa Dia. Waktu kita hidup tanpa Tuhan, baru kita sadar hidupku kosong. Kenapa aku merana? Kenapa aku sengsara? Kenapa aku rasa ada yang kurang dalam hidupku?
Lalu ketika kita merasa ada yang kurang, kita tidak tahu apa itu. Seperti kalau kita sakit, kita tidak tahu apa yang salah dengan tubuh kita. Kita perlu cari dokter untuk tahu apa yang salah. Dokter, apa yang salah dengan tubuh saya? Nanti dokter akan berikan masukan dan dia berikan solusi. Nah maka ketika kita sadar ada yang salah dengan rohaniku, kita perlu datang ke Tuhan. Lalu tanya, Tuhan, apa yang salah dengan hidup saya? Apakah saya kurang kaya? Apakah saya kurang bahagia? Apakah saya kurang teman? Apa yang kurang dalam hidup saya? Dan Tuhan mengatakan, engkau kekurangan aku. Engkau tidak pernah bersuka karena aku. Engkau tidak pernah menikmati aku. Engkau tidak pernah mengharapkan aku. Engkau tidak pernah minta aku ada dalam hidupmu. Maka hidupmu kosong. Dan setelah kita kosong seperti itu, kita tanya, Tuhan, apa yang harus kulakukan? Dan Tuhan akan mengatakan, datanglah kepadaku. Mari datang dan menyembah. Mari datang dan sujud. Mari datang dan menikmati Tuhan. Ini kunci bahagia bagi setiap zaman, terutama zaman modern. Orang modern perlu Tuhan. Saudara yang sudah menyadari ini, saudara akan sadar banyak teman-temanmu yang bukan Kristen atau yang Kristennya palsu. Tidak menikmati hidup karena tidak ada Tuhan dalam hidup mereka. Mereka perlu dengar kesaksianmu. Bahwa engkau menjadi limpah hidupnya karena Tuhan. Engkau menjadi limpah karena Tuhan mencintai engkau. Inilah namanya penginjilan. Penginjilan itu bukan memberikan teori. Penginjilan itu memberikan kesaksian bahwa saudara sudah mengalami Injil. Injil aku alami dan aku bersuka cita karenanya. Maka selidiki hati kita. Kenapa kosong? Kenapa sepi? Kenapa tidak ada bahagia? Kenapa tidak ada gairah? Kenapa tidak ada sukacita? Jawabannya adalah karena tidak ada Tuhan. Saya berdiskusi dengan satu orang, apa yang paling kau takuti dalam hidup? Dia mengatakan, saya paling takut kematian. Saya tanya balik, maksudnya kamu takut mati? Dia bilang, bukan. Saya tidak takut kalau saya yang mati. Saya takut kalau orang yang saya cintai mati. Kalau orang yang saya cintai mati, saya akan sepi. Saya akan kosong hidupnya. Dan saya mengatakan ke dia di dalam usaha untuk memberitakan Injil, men-sharingkan kesaksian tentang Injil. Saya mengatakan benar, tidak ada orang bisa menghadapi kematian tanpa harapan. Jika orang yang kita cintai hilang, pergi, dan kita tidak bisa bertemu, sulit bagi kita untuk mendapatkan pengobatan di hati. Tetapi Injil menyatakan bahwa ada kebangkitan di dalam Kristus. Bagaimana supaya saya tidak kehilangan orang yang saya cintai? Baik saya maupun orang yang saya cintai, mesti datang ke Tuhan. Mesti temui dia, mesti menerima Injilnya. Dan berita kebangkitan Kristus menjadi milik kita juga. I know that my Redeemer liveth. Saya tahu penebusku hidup, dan meskipun saya ada tubuh yang nanti akan rusak, meskipun tubuh saya nanti dimakan cacing, meskipun dipendam di dalam tanah, meskipun busuk, tapi saya tahu di dalam daging aku akan lihat Tuhan. Yet in my flesh will I see God. Saya akan lihat wajahnya, menerima saya yang dibangkitkan karena Kristus bangkit. Kristus menjadi buah sulung yang membuat kita semua punya pengharapan. Maka mari sadari hal ini. Entah kematian orang yang kita cintai, entah kehidupan yang banyak gejolak, entah kekurangan cinta atau apapun yang kita alami, membuat hidup kosong. Tetap yang membuat kita kembali penuh, bukan perbaikan langsung dari apa yang kurang. Yang membuat hidup kita penuh adalah datang ke Tuhan dan menyembah Dia. Undangan menyembah, undangan beribadah, Tuhan berikan karena manusia perlu. Saudara, di dalam kebaktian GRI selalu ada saat teduh di awal. Kadang-kadang orang berpikir saat teduh itu untuk kita menyiapkan hati. Di satu sisi, saat teduh memang untuk kita menyiapkan hati. Tapi di sisi lain, saat teduh juga adalah untuk kita menyadari Allah lah yang mengundang kita datang. Itu sebabnya saya harap ya, saudara bisa menikmati ibadah dalam perspektif ini. Bahwa Tuhan mengundang saudara datang. Ingat waktu Zakeus dipanggil oleh Tuhan Yesus, Tuhan mengatakan, Zakeus turunlah, saya mau makan di rumahmu. Ini undangan bukan dari Zakeus, tapi dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus jadi tuan rumah bagi Zakeus. Zakeus, saya undang kamu. Undang kemana Tuhan? Undang makan bersama saya. Di mana Tuhan? Di rumahmu. Rumahnya rumah Zakeus, tapi yang mengundang itu Tuhan. Tuhan Yesus yang memberikan undangan. Lalu Zakeus menikmati persekutuan dengan Tuhan Yesus. Tuhan mengundang saudara hari ini datang beribadah. Demi saudara memiliki kelimpahan dan kepenuhan di dalam hati saudara. Maka ibadah itu sangat penting. Jangan salah baca kitab Amos. Jangan salah baca kitab Yesaya. Bagian-bagian dari kitab nabi-nabi yang mengatakan saya tidak mau korbanmu. Bukan karena Tuhan tidak menganggap ibadah itu penting. Ibadah sangat penting.
jika ibadah itu dijalankan dengan benar. Nah sekarang kita mesti tahu bagaimana menjalankan ibadah dengan benar. Kalau ibadah itu penting, bagaimana saya harus menikmati ibadah? Apakah saya harus ibadah dengan pengertian yang limpah? Atau saya harus beribadah dengan penghormatan? Atau dengan gesture tertentu? Bagaimana aku harus menikmati ibadah? Nah, kalau kita rangkum di dalam kitab Imamat, maka ibadah mengandung beberapa unsur yang juga dirangkum di dalam Amos 5. Saya mengajak kita melihat ayat yang ke-22, 21, 22, dan 23. Di 21 dikatakan, aku menghinakan perayaanmu. Ini perkumpulan raya, hari raya. Ayat 22. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban, aku tidak suka. Hal kedua korban. Hal ketiga, jauhkan daripadaku keramaian dan nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Ada hari khusus, ada perayaan, dan ada korban. Di dalam kitab Imamat, yang ada hari khusus, ada perayaan, dan korban. Salah satu yang paling penting adalah ibadah di dalam hari panen pertama. Waktu orang Israel masuk tanah Kanaan, Tuhan menghentikan mana. Nah ini penting untuk kita ketahui. Harap saudara bisa dapatkan data ini dan tidak lupa, supaya ketika saudara membaca kembali bagian-bagian seperti Amos, data yang saya sampaikan ini menjadi berguna untuk membuat saudara memahami kelimpahan kitab suci. Nah saudara, di dalam hari raya persembahan sulung, Tuhan memberikan janji bahwa kalau engkau masuk ke tanah Kanaan, engkau tidak lagi dipelihara oleh roti mana yang turun, tetapi engkau akan dipelihara oleh tanah yang aku sudah janjikan kepadamu. Tanah inilah yang akan memberikan hasil dan engkau akan menikmati hasil dari tanah itu. Berarti Tuhan memelihara kita lewat hasil tanah. Dan pemeliharaan dari hasil tanah ini sama pentingnya dengan pemeliharaan Tuhan lewat mana. Nah waktu di padang gurun, Tuhan berikan mana. Pagi-pagi orang Israel akan menemukan benih-benih yang mereka bisa giling, mereka bisa buat tepung, dan mereka jadikan roti. Nah ini cara Tuhan pelihara Israel selama 40 tahun di padang gurun. Nah setelah mereka masuk tanah Kanaan, Tuhan mengatakan mode pemeliharaanku akan berubah. Berubah bagaimana? Sekarang engkau akan mengandalkan tanah yang aku berikan kepadamu. Tanah yang akan memelihara hidupmu. Nah maka Tuhan katakan setelah kamu masuk tanah Kanaan, begitu kamu menikmati hasil pertama dari tanah itu, adakanlah hari raya. Nah mereka akan adakan hari raya korban sulung. Mereka akan bawa dari hasil tanah itu, mereka akan persembahkan ke Tuhan. Setelah itu mereka akan potong korban dan mempersembahkan darah, juga mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Setelah itu mereka akan melakukan hari raya. Ini perayaan panen. Di mana-mana orang merayakan panen. Di Indonesia ataupun di luar negeri. Begitu ada panen, orang akan bersuka cita. Di dalam simfoni pastoral dari Beethoven, juga ada bagian pesta dari para petani. Ada hari raya, hari sukacita dari para petani. The Merry Farmers, para petani yang berbahagia. Mereka akan nyanyi, mereka akan main musik, dan musik-musik yang menggambarkan keindahan pemeliharaan Tuhan lewat alam. Ini jadi musik-musik folk, musik-musik rakyat yang paling baik. Saudara jangan terlalu banyak dipengaruhi oleh musik-musik yang mencerminkan suasana modern. Kalau saudara dengar musik, mesti ada drum, mesti ada gitar listrik. Ini karena telinga kita terbiasa dengan kebisingan di jalan raya. Zaman dulu nggak ada jalan raya. Zaman Beethoven yang ada kicauan burung. Maka waktu dia bikin musik, musiknya mengingatkan kita akan kicauan burung. Tapi zaman sekarang yang diingat itu adalah pekerjaan proyek. Kamu dari mana? Oh dari rumah. Di jalan ketemu apa? Ketemu ada proyek pembangunan, ada proyek perbaikan jalan. Apalagi di Karawaci ya, di jalan mana itu selalu rusak. Nggak ngerti saya. Baru selesai tiba-tiba amblas, sekarang diperbaiki lagi. Ayo kita taruhan berapa lama bertahan. Nggak boleh taruhan ya, dosa. Nah jadi saudara jalan, saudara dengar plang, plong, plang, plong, jing, 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 jing. Maka orang bikin musik nggak pernah bisa lepas dari apa yang dia dengar. Ini pentingnya, nggak ada komposer yang mengekspresikan musik dari nol. Dia mengekspresikan musik dari apa yang dia dengar. Waktu orang modern dengarnya plang, plong, plang, mereka juga bikin musik harus plang, plong, plang, plong. Kalau kurang plang, plong terlalu sepi. Maka orang terbiasa dengar kebisingan. Masuk concert hall yang memainkan karya-karya klasik. Rasa sepi sekali.
Apalagi kalau chamber music. Mainkan apa? Oh, solo piano. Solo piano. Alat musiknya berapa? Cuma satu piano. Mana drumnya? Mana gitar listrik? Oh, enggak ada. Lalu main karya yang lembut. Loh, kok tidur? Ya habisnya terlalu sepi. Kenapa sepi? Karena jalanan bising. Apalagi kalau saudara tinggal di tempat saya di Bandung, di Hyper Square. Setiap jam tertentu kereta lewat. Lalu gudang goyang. Ini mirip dengan kisah Rasul ya. Penuhlah rumah itu dengan roda dan bergoyang. Nah kalau ini penuh dengan kereta dan rumahnya bergoyang. Ribut, berisik, akhirnya ketika orang mengekspresikan musik, pengaruh dari apa yang didengar akan keluar. Makanya kalau tanpa drum musiknya terlalu sepi. Kalau tanpa gitar listrik musiknya terlalu sepi. Nah saya tidak bilang tidak ada cara untuk menempatkan musik-musik yang di dalam masyarakat kita dimunculkan. Kadang-kadang musik itu bisa mencerminkan kemarahan lebih baik daripada musik-musik yang lebih halus. Tetapi musik-musik seperti itu sangat tidak cocok masuk ke dalam gereja. Nah maka tradisi dulu mendengarkan kicauan burung. Tradisi dulu sambil jalan dengarkan angin bertiup. Lalu dengarkan sungai. Di dalam simfoni pastoral, Beethoven tulis bagian tentang sungai yang mengalir. Pemandangan dan keindahan duduk di pinggir sungai. Kalau kita pemandangan dan keindahan duduk di belakang proyek. Jadi musiknya beda. Nah kalau sudah musiknya beda, kita sadar bahwa zaman kita kekurangan ketenangan. Zaman kita kurang tenang. Sudah jiwa kita gelisah, lingkungan kita ribut, dan kita dipaksa dengan desakan waktu yang seolah mepet. Deadline di mana-mana. Mau kuliah, dikejar deadline. Mau kerja, dikejar deadline. Mau melayani di gereja, dikejar deadline sama Pak Jimmy. Pak Jimmy juga sama jahatnya dengan bosku. Jadi kita dikejar deadline, kita didesak, kita diberikan tidak tenang. Lalu sekitar kita juga tidak tenang. Maka kita perlu belajar ketenangan. Kita perlu belajar ada suasana di mana kita dihantam oleh peringatan dari Tuhan. Tapi setelah itu ditarik kembali oleh pengampunannya. Nah ini yang kita perlukan di dalam ibadah. Ibadah harus menjadi warna yang beda untuk memberikan kontras ke dalam hidup kita. Saudara di dalam dunia desain, saya bukan orang desain ya, istri saya lebih peka terhadap desain. Saya sering kali bercanda, kalau ada orang minta saran soal desain, saya bilang, saya sih lihat bagus, tapi tolong tanya istri saya, karena dia lebih peka, dia pinter pilih yang bagus, makanya dia pilih saya. Ini satu cara untuk menyombongkan diri. Nah maka kadang-kadang minta lihat dia yang kasih masukan soal desain. Dan saya belajar beberapa hal tentang desain. Salah satunya dari istri saya. Dia mengatakan bahwa warna jangan terlalu rame. Kemudian warna yang umum itu akan mendominasi. Lebih besar, lebih dari separuh. Warna yang agak khusus nggak boleh terlalu besar. Warna fokus itu harus kecil sekali. Nah demikian dengan hidup kita. Warna yang mewarnai hidup kita mungkin kerja. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kerja. Hari Sabtu sebagian kerja, sebagian PKM gitu ikut di sini atau apapun. Tapi dominasi kerja begitu besar, maka saudara perlu warna lain di hari Minggu. Saudara perlu warna lain yang meskipun kecil, tapi menjadi highlight dari hidup saudara. Seperti desain, yang warna paling umum itu bukan fokus. Yang warna paling minor itu yang jadi fokus. Saudara kalau lihat desain, mata saudara akan berfokus kepada yang beda warnanya, tetapi tidak banyak. Kalau yang beda jadi besar, dia jadi sesuatu yang mendominasi lagi. Maka saudara meskipun waktu yang saudara pakai untuk beribadah, bukan waktu mayoritas dari hidup, tapi waktu beribadah menjadi fokus yang penting dari hidup saudara. Mirip dengan seluruh Israel. Seluruh Israel terdiri dari rumah, terdiri dari istana, dari ladang, dari kebun, dari jalan, dari banyak hal yang tempat kecil untuk ibadah hanya di bait suci. Ini tempat minor secara wilayah. Tapi meskipun dia kecil, dia dominan di dalam kehidupannya, Israel. Demikian ibadah. Kita datang hari Minggu cuma 1,5 sampai 2 jam beribadah. Tapi ini menjadi dominan warnanya untuk seluruh kehidupan saudara. Maka apa yang saudara nikmati di sini, ini yang akan saudara bawa keluar. Nah lalu kalau begitu bagaimana menikmati ibadah? Yang pertama, saudara menikmati ibadah sebagai panggilan dari Tuhan. Panggilan apa ya? Panggilan kepada orang berdosa untuk tahu bahwa meskipun mereka sudah berdosa, ada Tuhan yang tetap mencintai, mau mengampuni, dan mengasihani mereka. Ini penting untuk kita tahu. Saudara kalau dipanggil oleh Tuhan, lalu Tuhan mengatakan, hei umatku, saya panggil kamu, tapi hanya orang-orang hebat yang boleh masuk. Maka kita akan salah mengerti gereja.
Menurut saudara, apakah Tuhan undang saudara dengan standar tertentu? Misalnya Tuhan mengatakan, yang mau ikut ibadah GRI Karawaci, tolong tes IQ dulu. Nanti laporkan, lalu TOEFL harus dites. Kemudian kemampuan berbahasa Indonesia dan basic theological standards gitu ya. Paling tidak saudara sudah baca Institutes of Christian Religion 4 kali, cover to cover. Ada standar itu? Nggak ada. Apakah saudara harus punya IQ tertentu baru boleh diterima di sini? Tidak. Apakah saudara harus suci dulu baru diterima? Juga tidak. Orang berdosa silakan datang, tapi setelah datang harap kamu bertobat. Orang belum Kristen silakan datang. Di Bandung beberapa kali orang-orang dari UIN, Universitas Islam Negeri, mengatakan bolehkah kami belajar apa itu ibadah Kristen. Lalu mereka datang, mereka itu sangat sopan dan rendah hati. Mereka mengatakan kami dengar dari tangga saja. Hah? Kok dari tangga? Jangan, kamu masuk ke dalam tempat ibadah dong. Dia mengatakan, apakah Tuhanmu mau terima orang yang tidak menyembah dia seperti kami? Apakah gerejamu izinkan kami ada di ruang utama? Kami kan bukan Kristen. Saya mengatakan dengan senang hati aku undang kamu ikut kebaktian. Mereka senang loh. Mereka bilang, oh kami diterima juga. Iya, engkau belum Kristen, mari datang kebaktian. Engkau belum Kristen, mari dengar firman. Tapi harap setelah dengar firman, engkau mempertimbangkan untuk mempercayai Tuhan. Jadi saudara, tidak ada standar. Tidak ada perkataan, ayo masuk gereja itu susah loh, standarnya tinggi sekali. Tidak, mari datang beribadah, tapi setelah beribadah berubah. Mari datang beribadah, tapi setelah beribadah terhiburlah oleh Tuhan. Mari datang beribadah, tapi setelah beribadah dapatkanlah damai dari Tuhan. Maka ibadah itu penting dan akan mendominasi hidup saudara, meskipun waktu dia minor di dalam keseluruhan minggu. Waktu yang minor ini penting. Karena suara minor di tengah-tengah hal yang dominan itu akan menyeruak dan akan memberikan pengaruh yang besar sekali. Nah maka mari nikmati ibadah sebagai cara Tuhan memanggil dan memberi belas kasihan. Maka hal pertama, ibadah itu adalah tindakan Tuhan panggil kita yang tidak layak. Hal kedua, ibadah adalah pameran penerimaan Tuhan yang penuh kasih karunia. Satu orang tanya sama saya, kenapa engkau jadi Calvinis? Sayang, orang Calvinis itu dingin-dingin dan kejam-kejam. Saya kaget. Masa sih Calvinis dingin-dingin dan kejam-kejam? Iya, gereja-gereja reform umumnya dingin-dingin. Saya kurang setuju, karena di mana saya berada, biasanya saya keringetan. Gereja reform cukup hangat bagi saya. Dan saya perlu membereskan sesuatu gitu ya, membereskan keringat. Mereka bilang, reform itu dingin. Saya balik tanya, kenapa engkau bilang dingin? Karena doktrin predestinasi. Karena percaya Allah yang memilih. Allah yang dingin, memutuskan seenaknya, lalu kita mau tidak mau harus taat. Itu kan reform. Kami gereja Arminian lain. Kami ada di gereja di mana Tuhannya itu membebaskan kita untuk memilih, tidak pakai paksaan. Saya pikir orang ini salah ngerti predestinasi. Saya coba tanya sama dia, apa yang kamu tahu tentang predestinasi dan ketetapan Allah? Ketetapan Allah berarti Allah itu kejam. Dia dengan dingin memutuskan, lalu semua mesti taat sama dia. Pokoknya tunduk, taat, dan tidak ada yang boleh komplain. Sekali perintah diberikan, diam, nurut, dan tidak boleh ada pendapat yang beda. Lalu saya bilang, bukan itu pengertian predestinasi. Bukan itu pengertian kedaulatan Allah dalam menyelamatkan. Dia tanya balik, lalu apa? Saya katakan, predestinasi berarti Tuhan memilih kita sebelum dunia dijadikan. Nah itu kan orang eksklusif. Bukan, sama sekali bukan. Predestinasi berarti Tuhan memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sehingga kita tidak tahu alasan apa Tuhan memilih kita. Selain fakta bahwa dia sudah memilih kita. Hal apa yang bikin engkau dipilih? Enggak tahu. Sebab saya sama buruknya dengan orang lain. Saya sama berdosanya dengan orang belum Kristen. Saya sama jahatnya dengan orang jahat yang lain. Tapi kenapa Tuhan pilih saya? Maka doktrin predestinasi membuat saya bertanya, Tuhan, mengapa engkau memilih saya? Ada lagu yang sering kita nyanyikan, why have you chosen me? Why have you chosen me out of millions, your child to be? Kenapa aku boleh jadi anakmu? Saya jahat, teman-teman saya jahat, semua orang jahat termasuk saya. Kok saya dipilih? Jadi doktrin pilihan justru membuat kita mengerti belas kasihan Tuhan. Itu sebabnya gereja reform harusnya menjadi gereja paling hangat menyambut orang. Tadi liturgis tanya, adakah orang baru? Lalu setelah ada yang angkat tangan, kita senang bersuka cita menyambut saudara. Kita senang menyambut saudara, bukan karena untuk menambah-nambah jumlah jemaat yang hadir. Lumayan pelaporan ke pusat agak baikan. Ada muncul tambah 4 orang atau 5 orang, bukan itu. Tapi kita bersuka cita karena sadar saudara sudah dipanggil Tuhan beribadah meskipun engkau tidak layak. Sama seperti saya yang tidak layak sudah dipanggil Tuhan.
Kita bersuka cita karena ada orang lain lagi yang merasakan rasa tidak layak, tapi dicintai. Seperti kita merasa tidak layak dan dicintai. Tidak ada perasaan lebih besar daripada sukacita orang yang rasa tidak layak, tapi diberikan berkat begitu besar. Kadang-kadang kalau kami hamba-hamba Tuhan ya, terutama ketika kami masih begitu muda, saya anggap saya masih muda. Saudara nggak setuju terserah gitu ya, pokoknya saya muda. Terutama kami hamba-hamba Tuhan muda kalau dipanggil oleh pendeta Stephen Tong. Di dalam pembicaraan sehari-hari, pendeta Stephen Tong kalau lagi bicara, kalau bukan lagi sharing visi ya. Kalau sharing visi dia sangat serius. Tapi kalau bicara biasa, dia memperlakukan kami seperti teman. Kadang bercanda seperti teman, kadang juga dia boleh dibercandain di dalam level tertentu ya. Seperti teman. Dia menganggap kita setara loh. Kadang-kadang kalau makan juga dia yang layani, ayo diambilkan piring sampai kita sungkan sekali. Kita rasa tidak layak. Lalu diperlakukan seperti setara oleh orang yang kita anggap pimpinan. Ini membuat kita merasa perasaan senang. Tapi saudara tidak akan tentu merasakan hal yang sama kalau saudara dilayani oleh orang yang saudara pikir lebih rendah dari saudara. Nah misalnya ya, saudara ada di sebuah restoran, lalu pelayan membawakan air. Pernahkah saudara merasa sungkan? Pelayan bawa air, di sini lumayan ada air. Pak silakan ini minum yang dipesan. Wih, kamu kok bawain ya? Oh iya Pak, wih. Kamu rela bawakan air untuk aku? Gitu ya. Si pelayan mulai bingung. Iya, kok mau sih engkau yang begitu hebat membawakan air untuk aku yang tidak layak? Pelayan itu bilang, Pak, restoran kami menerima orang gila seperti Bapak gitu ya. Silakan nikmati minuman. Nggak akan, saudara nggak akan merasa sungkan. Ya memang dia tugasnya melayani dan saya bayar kok. Jadi kalau dia bawakan air, saya memang bilang terima kasih. Tapi saya tidak akan merasa sungkan. Saya tidak akan merasa diterima meskipun tidak layak. Nggak ada ya restoran yang memberikan tagline di depan pintunya. Anda tidak layak, tapi kami tetap mencintai Anda. Datanglah. Saudara bilang restoran sombong amat, aku tidak layak ya sudah saya pilih restoran lain. Tapi Tuhan berhak bilang kalau kita tidak layak. Tuhan boleh bilang engkau seharusnya tidak masuk. Tapi Tuhan kemudian mengatakan meskipun engkau harusnya tidak masuk, tapi aku mau panggil engkau sebab aku mencintai engkau. Wah kita langsung merasa tidak layak. Kita langsung merasa dicintai dengan cinta yang begitu besar. Kok ada sih Allah yang begitu agung mau terima orang seperti saya? Saudara saya punya hidup lalu yang gelap, yang kacau. Orang yang kenal saya dulu akan heran kok saya jadi hamba Tuhan dan benar-benar dipakai Tuhan. Setiap kali kapin saya diminta sharing pertobatan saya. Akhirnya rekan-rekan yang mengatur kapin entah dari STEMI ataupun dari tim pusat selalu bercanda. Pak Jimmy ada jadwal kapin. Waktunya aib dibuka lagi gitu ya. Waduh, waktunya buka aib. Nah saudara kalau mau dengar aib saya datang ke Kapin Cikarang yang paling dekat. Nanti di awal Maret. Kalau ditanya, kenapa dari Karawaci datang? Mau dengar aib gembala kami gitu ya. Silakan. Nah saudara saya tahu setiap kali Kapin saya mesti cerita pertobatan saya. Cerita lagi masa lalu yang kelam. Lalu saya sadar tiap kali cerita saya makin mencintai Tuhan. Kapin memberi dampak bagi saya. Dan juga tentu bagi yang mendengar. Karena tiap saya cerita lagi saya sadar. Oh iya ya. Saya orang berdosa ya. Kalau saya tidak ikut Kapin, mungkin saya lupa pertobatan saya. Mungkin saya ingatnya, oh aku hamba Tuhan. Aku dipendetakan. Aku seorang hamba Tuhan GRI. Tapi karena Kapin saya ingat, saya orang berdosa. Saya orang yang tidak layak. Saya orang yang harusnya dibuang. Tapi kok Tuhan masih mau terima saya? Nah inilah dampak ibadah. Jika saudara sadar, Tuhan panggil kita sebagai orang yang tidak layak. Namun dia tetap curahkan cinta kasihnya. Tapi orang bisa salah menangkap ibadah. Yaitu apa? Mereka melihat ibadah sebagai kaum eksklusif yang dipanggil berkumpul oleh Tuhan. Insider team dari Tuhan. Atau inner circle dari Tuhan. Nah ini yang dipahami dengan salah oleh orang Yahudi. Wah aku boleh beribadah, puji Tuhan boleh beribadah. Waktu orang datang beribadah mereka akan datang di halaman dari bait suci. Hanya imam yang boleh masuk. Imam akan membawa darah korban. Dan Tuhan mengatakan darah korban ini untuk kamu imam. Sebab kamu pun tidak layak. Jadi Tuhan terus mengingatkan, kamu tidak layak tapi aku panggil. Tapi orang Israel salah baca. Hati-hati ya, salah baca itu bahaya. Saya pernah lewati jalan menuju Tomang. Itu ada jalan yang akhirnya dijadikan one way ke arah Jakarta. Kalau saudara tahu, di waktu tertentu. Saya baca jamnya 16.00 sampai 10.00. Saya nggak sadar itu salah baca. Otaknya waktu itu mungkin belum terlalu bekerja gitu ya. Harusnya 6.00 sampai 10.00. Saya bacanya 16.00. Saya pikir, oh belum jam 4 sore, saya terobos terus. Akhirnya ada polisi mengekor saya. Pakai motor, kemudian ada di samping saya sambil gini-gini. Saya pikir dia salam atau apa, saya mau balik salam.
Tapi pikir-pikir nggak mungkin polisi salam, ini pasti mau tilang. Wah celaka, saya sudah terobos jalan yang harusnya dibikin satu arah. Akhirnya saya minggir, dia juga minggir. Ini baru jam 6:05 loh, polisi itu on time ya. Hebat. Masih sepi juga, akhirnya saya berhenti, polisi itu turun, minta turunkan jendela. Tolong SIM dan STNK. Saya seperti biasa ikuti SOP. Pak boleh tahu salah saya apa? Anda melanggar jalur, ini harusnya satu arah. Nah saya ikuti trik. Pak maaf, saya orang Bogor, mobilnya plat Bogor. Nggak salah kan? Plat Bogor. Saya orang Bogor, kurang ngerti Jakarta. Bukan kurang ngerti, saya salah baca, ini pendeta berbohong. Lalu saya berikan SIM sambil mengatakan, Pak maaf saya ada pelayanan, saya pendeta. Katanya kalau bilang pendeta dilepas, saya nggak tahu benar atau enggak. Ada pelayanan, saya pendeta, saya kurang ngerti jalan ini, saya salah jalan. Saya ngaku salah, maaf. Wah polisi itu, oh Bapak pendeta. Oh iya, dia kasih lagi SIM-nya, dia bilang Bapak putar balik cepet-cepet ya, sebelum ada polisi lain lihat. Wih dilepas loh, lumayan. Tapi jangan coba-coba trik ini ya kalau saudara bukan pendeta. Kali itu dilepas. Tapi saya ingat cerita rekan saya, ada yang mengatakan enggak tentu berhasil. Satu kali dia ditilang karena masuk jalur lambat, di tempat harusnya orang jalur lambat keluar ke jalur cepat. Dia salah masuk, diberhentikan polisi, dia bilang, Pak maaf saya pendeta. Polisinya bilang, Anda saya tilang sebab pendeta harusnya jadi contoh. Katanya, waduh, jadi enggak tentu berhasil. Nah saudara, saya sadar salah baca itu bahaya. Salah baca bikin saya ditilang. Tapi kalau orang salah baca ibadah, bikin hidupnya kacau. Kenapa kacau? Karena dia datang beribadah. Dia pikir ibadah itu adalah inner circle of God. Aku orang hebat, aku bisa beribadah, aku unggul. Setiap kali orang merasa dirinya unggul, dia akan mulai kekurangan merasa cinta kasih Tuhan. Kenapa? Karena dia akan mulai masuk ke dalam relasi transaksional dengan Tuhan. Kalau aku inner circle, kalau aku unggul, berarti aku punya modal untuk diterima Tuhan. Kalau aku punya modal untuk diterima, berarti Tuhan terima saya karena memang saya layak diterima. Kalau aku layak diterima, berarti Tuhan bukan terima saya berdasarkan cinta kasih dan belas kasihannya. Maka saudara, orang sombong itu rugi. Kenapa? Karena orang sombong rugi mengalami cinta kasih Tuhan. Saudara kalau bekerja, saudara dapat upah. Saudara tidak akan pernah merasa bos saudara terlalu mencintai saudara. Saya kerja 1 bulan digaji. Saya bilang ini wajar, saya kerja kok, saya layak dapat. Saudara akan kurang mencintai yang memberikan uang. Karena pemberian itu pemberian timbal balik. Ini transaksional, saya memang layak dapat. Tetapi kalau Tuhan memberi, lalu kita merasa kita layak terima, kita akan kehilangan cinta kasih Tuhan. Maka orang yang beribadah tanpa sadar dia orang berdosa, tanpa sadar dia orang yang harus dapat belas kasihan Tuhan, dia akan jadi orang sombong, tapi sekaligus dia menjadi orang yang kekurangan penerimaan cinta kasih Tuhan. Dan ini kerugian besar. Saudara kalau dagang rugi itu sangat sangat membuat saudara tidak bisa jadi pedagang. Saya ingat punya seorang teman yang hobi masak, lalu dia bilang, saya mau bikin restoran. Teman saya satu lagi mengatakan, kenapa mau bikin restoran? Karena saya pintar masak. Teman saya yang satu mengatakan, kamu pintar masak tapi kamu nggak pintar dagang, pasti tutup. Tapi masakanku enak, ya masakanmu enak tapi kamu mesti akalin. Bagaimana cara pakai bahan murah yang bisa terasa mahal, lalu bisa jual dengan harga yang selayaknya, yang agak mahal. Ini bikin untung. Tapi kalau kamu pakai bahan yang bagus, yang mahal untuk bikin makananmu enak, lalu kamu jual dengan harga yang tinggi, nggak ada yang mau beli. Kalau kamu jual dengan harga rendah, kamu rugi. Jadi kamu harus bisa hitung-hitungan. Kalau dagang hitung-hitungan, mendapatkan sesuatu tapi rugi sesuatu, itu sesuatu yang merugikan, akan tutup. Saya ingat adik saya pernah coba-coba dagang. Semoga adik saya nggak ikut streaming, saya bocorkan rahasia dia. Waktu masih kecil bikin es jeruk lalu coba-coba dagang dengan teman-temannya. Kasih 100 perak dia kasih es jeruk, dibikinin. Akhirnya dia lumayan untung, dapat beberapa ratus, mungkin 500 atau 600. Dia bilang, dagang dapat 600, untung besar, modal 0 dapat 600. Mama saya bilang, siapa bilang modal 0? Itu gelas untuk bikin jus jeruk dari siapa? Dari mama. Jeruknya dari siapa? Dari mama. Tempat jualan dari siapa? Dari mama. Bayar uang sewa, bayar beli jeruk, bayar sewa peralatan. Semuanya kamu rugi 5.000 katanya. Jadi dapat untung 600 tapi rugi 5.000, ini bodoh. Nah, tapi anak kecil nggak apa-apa lah. Sekarang dia lumayan bagus dalam berusaha. Ada untungnya gitu ya. Nah jadi saudara kalau mau dagang, saudara pikir dapat untung, tapi saudara nggak sadar yang rugi lebih besar. Saudara akan bangkrut. Demikian orang yang tidak sadar, dia seperti dapat untung, aku orang yang diterima Tuhan.
Tapi dia kehilangan memperoleh cinta kasih dan belas kasihan Tuhan. Dia rugi besar, jauh lebih besar daripada elegansi, daripada kesombongan yang dia pikir dia miliki. Nah maka kalau orang salah beribadah bahaya sekali. Harap saudara tidak menganggap remeh orang berdosa yang mau bertobat. Karena kita adalah orang berdosa yang dilayakkan oleh Tuhan oleh karena belas kasihannya. Nah karena orang Israel merasa dirinya layak. Dia datang kepada Tuhan merasa diri memang hebat. Kami keturunan Abraham, kami orang hebat. Akhirnya mereka tidak menikmati Tuhan memberikan belas kasihan. Karena mereka tidak menikmati Tuhan memberi belas kasihan. Pelan-pelan ibadah mereka mulai hambar. Mereka tidak merasa senang beribadah kepada Tuhan. Mereka tidak rasa sukacita, mereka merasa mulai harus mengganti ibadah. Mirip dengan gereja saat ini. Kenapa anak muda kurang suka beribadah? Karena tidak mengerti kalau mereka orang berdosa yang perlu belas kasihan Tuhan. Banyak anak muda dibesarkan dari kecil sampai remaja. Dengan perkataan dari orang tuanya, kamu anak spesial, kamu anak hebat, kamu anak mama, kamu anak papa. Kamu adalah the most important kid in the whole world, in the whole history. Kamu anakku dan kamu penting. Akhirnya anak terus merasa penting. Kalau dia merasa penting, kapan dia merasa dia berdosa yang perlu datang kepada Tuhan? Dia nggak merasa penebusan Tuhan itu perlu. Maka hati-hati, jadi orang tua tidak memberitakan Injil kepada anak. Saudara jadi orang tua yang akan membawa satu anak mirip setan ke dalam dunia. Jika engkau tidak beritakan Injil kepada anakmu, anakmu akan mirip setan hidup di dunia ini. Beritakan Injil kepada dia. Katakan kita orang berdosa, papamu orang berdosa, kamu orang berdosa, kita tidak layak. Maka saudara harus biasa menganggap diri tidak layak. Kalau saudara anggap diri layak, akhirnya saudara pikir datang ke gereja pun adalah privilege bagi saudara. Kalau saudara datang, mau parkir, disuruh pindah parkir ke tempat lebih jauh, marah-marah. Saudara belum merasa diri tidak layak. Kalau saudara pikir saudara orang kaya, kalau saya datang ke GRII, GRI akan beruntung karena perpuluhanku banyak, persembahanku banyak. Saudara belum sadar kalau engkau tidak layak. Kalau saudara merasa saya orang pinter, kalau saya ada di GRI Karawaci, saya bisa sumbang si ide, saya bisa bikin pelayanan lebih baik. Engkau belum sadar engkau tidak diperlukan Tuhan dan engkau tidak layak. Yang kaya, rendah diri di hadapan Tuhan, rendah hati mengatakan Tuhan, kekayaanku nothing, posisiku di masyarakat nothing. Aku hanya orang berdosa yang perlu belas kasihan Tuhan. Orang pintar datang ke sini, bilang ke Tuhan, Tuhan kepintaranku nothing, prestasiku nothing. Saya hanya orang berdosa yang perlu belas kasihan Tuhan. Jika engkau sombong, jika engkau diatur pun tidak mau oleh gereja ini, engkau akan mengalami ibadah yang kacau, yang dangkal, yang akan bikin kamu hatinya sepi dan tidak menikmati sukacita. Maka orang tua ajar anakmu Injil. Nah, kamu cuma orang berdosa yang tidak layak, jangan sombong. Tapi Tuhan mau terima kamu, cintailah dia. Anakmu akan merasa dia tidak layak, tapi kok Tuhan mau terima ya? Wah, ini bikin dia penuh sukacita. Dan orang yang beribadah dengan sukacita akan melakukan tindakan belas kasihan keluar. Orang yang datang dengan merasa layak akan merasa hatinya kosong dan akan bertindak membuat orang lain kosong hatinya di dunia ini. Maka ini yang Tuhan benci. Jika orang datang beribadah dengan kesombongan, Tuhan mengatakan karena kamu sombong, aku benci ibadahmu. Karena kamu merasa layak, saya buang kamu. Sebab engkau tidak melakukan belas kasihan, engkau tidak melakukan keadilan di luar ibadah. Tapi orang yang datang beribadah dengan hati yang hancur, dengan memohonkan penerimaan Tuhan, dia akan diberkati dengan perasaan Tuhan mencintai aku dengan limpah. Tuhan begitu penuh cinta kasih kepada saya, maka dia akan mempraktekkan belas kasihan kepada dunia. Dia akan mempraktekkan keadilan kepada dunia. Dan ini yang Tuhan katakan, nyatakanlah mispat. Mispat artinya penghakiman yang memberi berkat. Nyatakanlah penghakiman yang memberi berkat. Jalankanlah keadilan, jalankanlah belas kasihan. Itu yang membuat engkau diterima oleh Tuhan. Bagaimana jalankan keadilan? Bagaimana jalankan belas kasihan? Dengan menerima pengampunan Tuhan. Dengan menikmati ibadah sebagai tempat di mana aku diterima. Meskipun aku tidak layak. Aku sampah, aku orang berdosa. Tapi Tuhan mencintai aku. Ini membuat saudara limpah dengan penerimaan Tuhan. Dan ini membuat saudara akan memperlakukan orang lain dengan cara yang membangun mereka. Saudara akan mudah menerima orang, saudara akan tegas di dalam keadilan, tapi penuh dengan belas kasihan. Dan orang-orang seperti inilah yang diperlukan oleh sebuah bangsa. Indonesia perlu orang yang mengerti keadilan dan belas kasihan. Tapi tidak ada orang dapat memperoleh keadilan dan belas kasihan selain dia yang dapat penebusan dari Tuhan. Maka nikmatilah beribadah. Saudara dan saya orang berdosa yang tidak layak. Kadang-kadang kalau orang mengatakan, wah Pak Jimmy Bapak itu pendeta di GRI, berarti orang terpandang yang hebat. Saya bilang tidak, saya orang berdosa yang harusnya dibuang. Saudara orang berdosa yang harusnya dibuang. Tapi Tuhan panggil, Tuhan terima,
Tuhan limpahkan belas kasihan. Nah ini yang begitu nikmat di dalam ibadah. Ini yang kita nikmati waktu datang menyembah Tuhan. Dan ini yang akan kita bagikan keluar dengan kesenangan, dengan sukacita. Dan akhirnya kita menjadi berkat di luar. Inilah ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati adalah saudara datang menikmati belas kasihan Tuhan. Dan saudara pulang membagikan belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kita menjalankan ibadah sejati di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh berlimpah dengan penerimaan dan belas kasihan Tuhan. Terima kasih untuk segala hal yang Tuhan nyatakan. Kami orang berdosa yang diterima oleh Tuhan, kami bersyukur karenanya. Tuhan, kami mohon, seperti penerimaan yang kami sudah terima dari Tuhan, biarlah kami dapat membagikannya kepada orang lain, sehingga orang lain pun dapat kami terima, dan kami punya keadilan dan belas kasihan yang kami bagikan kepada orang lain. Inilah pembacaan kitab suci kami pada hari ini, dan mohon pembacaan ini dan juga khotbah yang disampaikan hari ini menggerakkan kami untuk hidup dengan penuh belas kasihan, dengan penuh kepantasan, memperlakukan sesama kami dengan adil, tapi dengan penuh belas kasihan, sehingga penerimaan Tuhan yang besar bagi kami menjadi kekuatan bagi kami untuk menerima orang lain. Dan kami melihat kami dipakai Tuhan membangkitkan bangsa ini di dalam keadilan yang sejati dan belas kasihan yang sejati. Biarlah orang-orang Kristen di negara ini membawa keadilan dan kebenaran bergulung-gulung seperti air dan berlimpah di tengah-tengah bangsa ini. Sehingga bangsa ini dapat berkat kehidupan yang penuh belas kasihan dan penuh keadilan oleh anak-anak-Mu yang bersumbangsi ke dalam masyarakat. Tolonglah kami memperoleh kekuatan di dalam ibadah kami. Tolong kami menikmati Tuhan di dalam ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.